Oke, kembali lagi bersama di Jurnal Horor. Bersama saya Heru, dan kali ini kita lanjutin di episode yang kedua. Karena di episode yang pertama kemarin sempat terjeda karena panjang banget ya ceritanya. Iya. Dan kita masih bersama, ini sama atau enggak ya ini? Sama, cuma Masih ini sama buka ya? jilbab. Oke. Karena habis lebaran, jadi Iya. kembali ke style normal. Oh, setelan pabrik lagi ya? Iya. Oke. Setelan pabriknya emang kayak gini? Iya. Oke. Oke, Mbak Gio kemarin ya, Kakak Gio. Iya, Gimana? halo. Masih sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke. Langsung aja. Kemarin yang belum diceritain soal Oke. warok ini ya. Waroknya Iya. yang belum ke sepil sama sekali nih. Iya, kemarin Iya. sempat terjeda. Oke. Ya udah kalau gitu, yang penasaran jangan kemana dulu. Subscribe dulu, komen juga boleh di bawah. Dan setelah bumper yang satu ini. Oke, Kak Gio. Halo. Gimana nih ceritanya tentang ceritanya. waroknya? Kemarin kan belum sempat disepil sama sekali tuh. Iya, ini langsung. Langsung Ceritanya dimulai dari mana untuk Oke. waroknya ini? Ini katanya kan disuruh nge-sensor bagian lokasinya gitu kan. Sensor. Kalau memang sensitif, mending disensor aja atau enggak Sebenarnya disebutin. enggak sensitif Inisial aja. sih. Hmm. Cuman yang di rumah Om kemarin di Madiun itu ya waktu kalau nggak salah aku pernah cerita deh dulu kemarin waktu part 1 itu mengenai waktu aku kesurupan sampai 5 kali. Ya. Itu sampai dikerumuni sama orang banyak gitu. Oke. Terus habis itu ya udah kesurupan tuh sampai 5 kali. Habis itu malamnya udah ini aku singkat cerita malam gitu ya. Karena habis siang itu sampai menjelang sore itu aku tuh susah dimasukin roh-roh jahat gitu loh, Kak. Oke. Habis itu ya udah malam itu kisaran kalau nggak salah jam 10 ke atas. Itu pada minum kayak kopi. Itu buat disajikan untuk mbahku itu, Mbah Mudin. Acara apa itu? Kayak itu deh. Kayak penyambutan tamu kayak gitu loh, kayak menjamu tamu yang lebih tua. Oh gitu. Nah, itu kan Oke. di halaman rumah gitu. Jauhnya kayak latar rumah. Iya, Ngarep iya. latar rumah lah. Itu kayak minum kopi segala macam, itu bincang-bincang lah sama orang tuaku. Mbah Mudinnya itu bilang sama orang tuaku kalau si aku itu katanya dimasukin sama diikuti sama warok itu. Warok tadi ya? Ya. Nah, singkat cerita ya ini langsung ke intinya. Inti dari cerita ini waktu habis aku sudah dibersihin semua. Dibersihin semua tuh badan aku disuruh. Bentar, saya kok bingung. Maksudnya dibersihin semua kan ini masih ada waroknya tadi gimana? Iya, dibersihin semua tuh belum semuanya bersih loh, Kak. Masih ada yang ikut, yaitu waroknya itu yang kurang satu itu tuh nggak bisa keluar. Oke. Itu kayak sudah melekat di jiwa katanya. Waroknya tadi? Iya. Oke. Itu sebelum diikuti katanya kayak kelihatan lah sifatnya itu kok aku dibersihin dulu pakai air apa ya kemarin tuh air rebusan gitu sama daun kelor. Tahu daun kelor, Kak? Iya, daun kelor. Itu ya udah dimandiin gitu. Itu rasanya langsung ke tubuh itu. Biasanya kan kalau orang kalau nggak kena itu loh sawan atau nggak kenaan makhluk halus kan biasa kan, kayak biasa air biasa. Tapi kalau ketika kena di aku rasanya tuh panas banget. Pas ritual itu ya? Iya panas banget demi Allah, kayak rasa kayak wah kayak bener-bener kesiram air panas, kayak panasnya banget waktu disiram-serat kita langsung kayak monyoh gitu. Itu ritualnya seperti apa sih? Enggak, cuma ya ampun cuma di kamar mandi terus mandi pakai rebusan daun kelor itu tadi. Udah itu rasanya kayak sampai jingkrak teriak-teriak gitu. Itu yang mandiin? Ibu. Ibu? Dan itu waktu itu aku juga masih halangan, bayangkan. Bayangin aku halangan terus dimandiin sama ibu terus kayak gitu. Kayak rasanya rasanya badanku kayak panas, kayak berat segala macam. Tapi habis selesai apa namanya? Apa? Habis selesai mandi itu kan airnya kan surut. Iya dong, Maksudnya habis dong. iya habis. Iya, habis. Habis itu plong kayak enteng.
Habis itu aku bisa tidur pules. Bisa tidur dulu itu sebelum kesurupan. Apa pas kesurupan tuh nggak bisa tidur sama sekali. Berarti itu mandi itu bisa dibilang cara untuk mengusirnya itu tadi? Iya bener-bener. Siapa yang bisa ngusir itu tadi? Ya, iya Mbah Moden itu tadi. Oh, Mbak Mudin tadi. Oh, jadi itu airnya udah kayak dikasih doa gitu Iya, kan? Kali ya? bener. Sama ada daun kelornya tuh dicariin daun kelor. Oke. Di daerah B, B, waduh, B mana tuh? Ini di Ponorogo kan? Madiun. Oh, Madiun. Oh, B. B. Oke, B. Ini inisial karena mungkin sensitif ya itu. Kalau aku nyebut nama mesti kayak sudah tahu Mbah Modennya itu ini soalnya terkenalnya di daerah B itu Mbah Moden ini. Oke. Iya, Oke, B. Oke. Habis itu setelah itu kan sudah pulang, sudah dari Madiun sudah bersih segala macam pulang Pulang ke rumahku Ponorogo. Oh, rumah Ponorogo. Yang Perumda. Mm-mm. Di situ tuh seminggu tuh rumah tuh kayak kosong. Nggak, maksudnya kayak nggak disaponi, nggak dibersihin gitu loh. Iya, iya. Terus aku juga bingung kayak ini rumah seminggu lebih tuh kayak terbengkalai gitu loh. Kayak ya soalnya aku mudah-mudahan di Madiun, di Balong itu dengan sakit yang non medis dan juga medis yang aku alami. Ya, Terus habis itu kerasukan warok tadi ya. belum. Intinya cerita itu waktu aku berangkat ke sekolah setelah 1 bulan aku libur. Oke, ini langsung aja ya. Oke. Itu to the point. Ini aku masuk di ini aku sebutkan ya, gak apa-apa. Karena ini sekolahku. Gak apa-apa. Gak apa, ini sekolahku karena. Oke. Gak apa, ini karena umum gitu kan. Ini bukan rahasia umum juga karena guru-guru dan teman-teman tuh tahu kalau aku di sekolah itu memang anaknya waktu pertama masuk itu pendiam. Yang kedua itu nggak banyak ngomong dan sukanya nangis. Oke. Gitu. Terus habis itu singkat cerita aku masuk hari keberapa ya? Seminggu lebih kalau nggak salah. Itu singkat cerita aku itu sudah mulai banyak omong. Banyak omong dalam arti? Dalam artian aku sudah aktif lagi, udah kayak aku sendiri, cuman ini kayak berlebihan. Karena sebelum kalian ingat gak waktu part 1 kemarin kan aku sempat bilang kalau aku pernah masuk ke psikiater. Terus sempat minum obat. Nah, obat itu adalah efek dari aku masuk seminggu setelah sekolah itu. Jadi aku sering hiperaktif, senangnya berlebihan segala macam. Moodnya tuh sangat berlebihan, mood senangnya tuh good moodnya tuh kebangetan. Sampai teman-teman kayak bilang loh, Gio kamu kok beda sekali nggak kayak pertama kali masuk segala macam gitu kan. Terus akhirnya, oh emang ini aku kayak gini gitulah, gini kayak sampai aku kayak orang gila. Orang gilanya tuh kayak gitar lah di depan. Gitar di depan? Gitar di depan kelas, gonjreng-gonjreng gitu, gak jelas. Terus anak-anak jadi kayak freak, keringi banget sih, kue nyapa sih gitu kan. Jalan itu habis itu keliling-keliling di kelas, terus bilang kayak gonjreng-gonjreng, kayak anak gimana ya, kayak wong oyeng gitu loh. Oh iya, lebih ke gila gitu loh. Iya sih. Terus sering nyanyi nggak ngena. Terus sering teriak-teriak. Terus sering juga ngiteri wong. Oh, ngejar-ngejar gitu ya? Iya, kayak terus sampai orangnya takut ya pernah. Soalnya aku sehiperaktif itu, Mas. Kak, terus akhirnya ya udah, habis itu ada suatu ketika ada konflik. Konflik apa? Oke, bagi kalian yang belum tahu, di sekolah kan ada event sepak bola. Namanya Championship. Oke. Itu season yang 2019 itu season berapa lupa aku. Aku ikut andil di situ. Maksudnya kayak ikut memeriahkan opening seremoninya. Kayak ikut nari lah. Karena aku juga kebetulan tari juga. Habis itu aku ikut openingnya itu disuruh sama kakak kelasku. Itu disuruh, maksudnya gini, disuruh untuk mengingatkan kepada teman-teman untuk segera latihan karena sudah mau sore gitu kan. Cuman caraku mengingatkan ke teman-teman tuh mungkin salah ya. Kayak gini contohnya, kayak teriak-teriak. Contohnya kayak, wah ya udah latihan toh. Gentane kak kelasnya jawab orang gitu loh. Intinya itu apa yang terjadi? Itu ada konflik di kelasku itu kan ada yang mengurusi satu cowok. Namanya A.
si A ini nggak terima kalau aku teriak-teriak segala macam. Mm-mm. Dia tuh justru panitianya, ketua apa wakil panitia gitu. Dan dia lebih atasan dia kan. Mm-mm. Terus dia bilang gini, jawabannya gini, wih lo coba nggak bengok, ngono. Sing luweh dhuwur lo aku lo panitiane meneng era kowe, ngono kan. Mm-mm. Dia kayak konflik pegel mbek aku. Terus aku bilang lah, aku di kakak kelas ini apa? Lah aku disuruh anak kakak kelas, so emang kemana? Oke, Emang oke. kenapa gitu kan? Terus aku kan juga gimana ya kayak, loh aku dikongkon kayak gitu, konflik lah, cekcok Oh, segala gitu. macam, berancam. Akhirnya dia langsung jotos dia ya, nonjok Pukul gitu lengan ya? ya, Oke, lenganku oke. yang kiri duk gitu. Habis itu aku keluar sifat Apa? perilakunya Warok, sifatnya Warok itu. Langsung aku Itu berarti udah dirasuki atau dimasuki warok dong? waktu aku emosi Kok tahu itu dimasukin warok? Gimana? kelihatan dari marahnya Mas. Heeh. Terus dari perilakunya aku banting HP, banting kursi sampai pecah loh. Oh gitu. Wah. Dulu kan aku pakai HP Samsung A20s. Mm-mm. A20, A10 apa A20. Terus aku banting tuh sampai bengkong. Oke. Terus habis itu kursinya juga patah karena aku tendang. Oke. Tapi itu masih dalam keadaan sadar gak sih? Itu kalau Enggak, atau karena kalau emosi kan jadi kelabui sama setan, Mas. sama warok tadi ya? Iya, terus akhirnya bingung lah. Ini tuh cewek tapi kok kayak gini. Paham nggak? Kayak, kamu cewek tapi kok punya kekuatannya sebesar ini. Oke. Itu kelihatannya bukan manusia sih gitu. Katanya gitu sampai waktu itu kan waktu istirahat apa waktu pelajaran. Oh iya istirahat. Terus teman-teman pada apa jenenge kayak apa ndeloki kelasku guys. Soalnya aku bikin heboh. Oke. Tapi kok kamu bisa menyimpulkan itu warok? Karena Bisa jadi kan ada enggak segala kemungkinan hantu-hantu lain atau setan lain enggak, gitu. bukan. Itu yang bilang kayak gitu itu ya mbahku sendiri. Habis itu kan aku kan cerita kan. Pulangnya tuh aku cerita. Oke. Terus katanya ya itu tadi diikuti Warok itu. Warok tadi ya. Warok itu ngikutin atau masuk gitu sih? Masuk Mas. Oh, Kan itu masuk. emosi kan yang mengendalikan dia. Oh, dikendalikan sama si warok itu Iya, tadi ya? iya. Wow. Terus habis itu enggak berhenti di situ ceritanya. Apalagi? Apa yang lebih heboh lagi lebih? Ada. Ada apa? Itu Apa? waktu aku itu konteksnya ya mesti nek Warok ki kayak konotasinya kayak gelut gak sih? Aku mesti ning aku tuh Enggak dulu, sebentar. Kalau setelah tadi pulang dari sekolah itu apa yang terjadi reaksi waroknya itu di dalam tubuh kamu kan ya berarti? Iya. Jadi ada apa aja terjadi atau cuma ya udah kayak Cuma balik itu, lagi gitu? udah habis itu kalau nggak emosi ya sudah balik ke aku sendiri dong. Balik kamu lagi gitu ya? Terus habis itu beberapa hari kemudian itu kalau nggak salah aku bertengkar sama temanku cewek. Inisialnya A. Itu bertengkar gara-gara nggak tahu dia kayak ganjen apa ganjen kayak gitu. gimana ya? Apa? Lupa aku perkaranya apa. Oke. Pokoknya dia Ya. mancing-mancing emosi kalau nggak salah. Terus aku juga kepancing emosi. Terus apa yang terjadi intinya? Sampai jilbabku itu kayak ditarik sama dia gitu. Berantem lah intinya. Ya berantem sama cewek kan. Terus habis itu ya itu berantem segala macam. Terus aku jejek kursi. Mesti gak lain jejek kursi Mas. Jadi reaksinya kamu itu ngamuk gitu ya? Ngamuk. Dan itu bukan kamu kan ya? Karena itu warok nggak itu kerasa apa-apa Mas. Aku Oke. jejek kursi pun nggak kerasa sakit, nggak kerasa enggak. Ya biasa kayak nggak ada rasa nih. Iya, iya, Biasa iya. Mas. Itu katanya dirasuki itu. Warok tadi ya? Itu sih yang kejadian heboh. Banting HP, jejek kursi. Nggak sampai ada yang mungkin berdarah-darah gitu nggak ya? Nggak ya? Untungnya nggak ya? Jangan sampai deh. Enggak. Kalau senakal-nakalku dulu SMA tuh nggak pernah kayak gitu. Nggak sampai ya? Lah kan, tapi kan itu kan maksudnya pas dirasuki warok gitu loh. Apakah sampai nyayat tangan? Apakah sampai Enggak sih. ngamuk di rumah gitu? Nggak, rumah? Kalau di rumah pernah. Ngamuknya gimana? Ngamuknya itu dulu kalau nggak salah waktu aku nggak diizinin keluar malam sama ibu. Oke. Terus sama ibu nggak boleh. Terus kan waktu itu aku lagi makan. Makannya kalau nggak salah tuh sate Mas. Oke. Kok kebetulan sate ya? Karena kan Iya. kalau menurut aku kan konotasinya kan di sate juga kan. Iya, sate. Terus ya udah, aku nggak sadar kalau di depanku itu ada adikku. Namanya
disebut ke apa ya? Enggak mas, enggak apa-apa. Itu ya udah, kalau nggak salah kelempar piring. Tapi nggak kena sih mbak, cuma dia trauma. Oh, oke. Kayak piringnya tuh kayak selintas tuh lewat di sisret gitu loh. Dan itu anu kencang tar gitu loh, kayak langsung di dinding. Terus dia langsung lari ke lapangan, terus di rumah tetangga. Soalnya takut sama aku. Itu dalam pengaruh warok tadi ya? Iya. Kamu, wow. Sama itu nutup lemari. Ini bikin shock banget sih. Biasanya kalau orang nutup lemari kan sekencang-kencangnya nggak sampai masuk banget kan. Masuk gimana? Maksudnya kalau nutup Oke, sampai ke dalam banget ke gitu. dalam. Oke. Itu aku kalau nutupku biasa tuh kayak aku nutup lemari biasa tuh pintunya itu ke dalam banget mas. Dan kayak ada kekuatan yang ada di dalam tubuhku buat itu mendorong itu loh. Dobrak gitu kan? Iya, sampai dalam banget loh. Oke. Itu sih kejadian yang bikin besar. Warok tadi ya? Iya. Warok tadi. Nah, pas itu ada nggak sih pengobatan atau cara yang dilakukan mungkin keluarga? Ngilangin. Enggak sih? Waroknya sekarang masih ada berarti? Di dalam tubuh kamu? Enggak dong? Enggak. Enggak dong ya? Enggak. Gimana? Ada ritualnya atau pengobatannya ada nggak sih? Enggak sih. Gini, aku dulu kan sempet problematik gak sih orangnya? Ya tahu, saya belum kenal kamu gitu loh. Aku cerita dikit aja, dulu tuh sering bikin masalah segala macam. Itu karena kalau aku emosi nggak bisa terkendali. Oke. Terus habis itu suka ngerokok juga. Karena kayak umumnya warok gitu. Suka gelut, suka ngerokok segala macam. Itu kayak di perilakuku semuanya. Terus katanya diikuti warok putih segala macam yang sudah sepuh. Warok putih? Yang sudah sepuh. Masa rambutnya putih? Oh, rambutnya putih. Oke. Iya, rambutnya. Ya, harus dijelasin soal saya nggak tahu nih. Iya, rambutnya putih. Terus? Medeni banget. Apa yang nakutin? Oke, enggak. Itu kru kok, bukan penampakan. Aman kok. Aman. Iya, tapi medeni. Iya, nggak apa-apa. Iya. Oke. Habis itu Terus? udah. Habis itu suka ngerokok segala macam. Oh, berarti rokoknya tuh mesti ngerokok yang kretek. Oh, kretek sama Janoko itu kalau nggak salah ya? Iya. Suka yang kayak gitu. Oh, oke. Janoko itu ya, wow. Oke. Habis itu kalau dibilang ritual sih, kalau apa itu? Bahaya. Apa itu? Ada mungkin gangguan untuk penonton, ada yang mendengar di studio seperti ada suara-suara gitu loh. Oke, ada gangguan ya? Oke. Nanti kita netralisir dulu. Netralisir dulu. Oke, mungkin sepertinya waroknya apakah datang, kita juga nggak tahu loh ini. Nggak ya? Aman ya? Enggak ya. Oke. Aku nggak bawa apa-apa kok. Oke. Aman. Hei, editor, awas lo ya di belakang ya. Oke, kita lanjut cerita dulu. Ini kita biar dinetralisir dulu sama sesepuh kita. Pak, dinetralisir dulu ya. Siap. Oke, aman. Oke. Bentar tadi kayak Apa? ada kayak mikrofon gitu. Enggak, kayak ada, saya pernah kayak dengar suara apa gitu loh. Iya. Bus gitu loh. Iya kan? Iya. Saya. Aku juga nggak enak ini. Iya. Rasanya. Di sini dengar semua toh? Dengar. Apa cuma kita dah? Cerita tidak bersinggungan nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya? Ini Pak Tetua aman ya? Aman. Masih bisa lanjutin ya? Aman ya, siap. Masih bisa ditangani ya nanti kalau ada apa-apa? Oke, siap. Oke, buat penonton jurnal horor ini tadi ada sedikit gangguan atau apa ya? Ya mungkin ada makhluk-makhluk yang ingin ikut nampil juga sepertinya. Kita balik lagi ke ceritanya tadi ke Kakak Gio ya. Tadi ada waroknya udah tadi rokok ya, sampai rokok-rokok tadi loh. Kalau ritual nggak ada sih mas, cuman kalau bersihin sendiri ya mungkin kayak sholat 5 waktu, ngaji, tadarus segala macam. Oh, jadi sembuhnya dengan cara sendiri, nggak pakai ritual? Terus pakai kayak doa-doa setelah sholat. Soalnya kan kalau di episode pertama tadi kan Mbak Gio dibawa ke dukun, dibawa ke gitu. Jadi cara bersihinnya tuh aku dibilang sama mbahku itu kayak gitu. Oh. Terus kalau sebelum kayak gini mas, dulu kan aku sering banget ya kayak keras sama teman
kayak punya masalah besar kecil segala macam. Oke. Itu biasanya tuh kayak disuruh bikin kayak ritual gitu loh mas. Ritual apa itu? Kayak sebelum aku menangani masalah besar. Apa? Ritualnya boleh diceritain nggak? Kayak Ya gimana? boleh. Itu kayak harus ngerokok dulu nggak sih? Rokok. Kretek sama ngopi. Hmm. Karena aku tuh bawa teman tapi bukan dari sini. Itu buat bantu masalah aku. Gitu. Kamu ngobatannya pakai cara-cara kayak gitu? Itu bukan obat. Bukan kayak Mungkin apa sih? kayak apa ya? Buat kayak- penyembuhan gitu kan? Bukan, itu kayak menangani aku punya masalah besar. Oke. Dan aku butuh bantuan mereka tuh, mereka siap bantu. Itu yang Oke. bisa manggil cuma aku sendiri. Sampai aku dikasih doa-doa kayak pengusir segala macam hal-hal buruk itu mbahku sendiri. Oke. Mbahku satunya lagi, bukan yang di Madiun loh ya, Iya. yang rumahnya Babatan. Oke. Namanya Mbah. Ya, Mbah Skip itu. aja di Ya, nanti ya. disensor ya. Oke. Itu Nah, sampai terus dikasih. akhirnya bisa sembuh tadi? Bisa secara ya spiritual mas. Pakai ya kayak sholat, haji gitu ya. Iya benar. Alhamdulillah deh kalau gitu. Berarti sekarang udah nggak ya? Udah nggak pernah. Enggak pernah. Sekarang bisa kontrol emosinya juga dong. Sudah. Karena aku kan terakhir depresi kan 2023. Mm-mm. Barusan ini. Barusan ya? Itu karena cowok sih. Mm-mm. Enggak, yang kemarin itu kan karena aku depresi karena nggak keterima sekolah yang aku inginkan sama cowok mungkin Oke. ya. Oh, Kalau ini cowok doang. cowok aja gitu ya. Ini bikin aku 6 bulan itu sakit psikis mas. Mm-mm. Sampai aku lari ke psikolog, psikiater segala macam, non medis juga. Yes, iya kak, iya oleh orang depresi 6 bulan itu baru sembuh total. Itu udah nggak ada kaitan sama warok tadi kan ya? Nggak ada. Kalau ini nggak ada. Kalau ini nggak ada sangkut paut sama mistis sih. Cuman kayak lebih ke psikis. Cuman aku punya pikiran bunuh diri juga. Oh, wow. Ya sama. Ya orang depresi itu mesti punya pikiran bunuh diri mas. Oke. Aku dulu tuh depresi banget sampai pengen bunuh diri. Terus sampai sini banyak jerawat breakout wajahnya tuh. Terus aku kurus. Terus nggak mau ngerawat diri segala macam, nggak mau mandi. Kalau nyentuh air pun rasanya tuh kayak nggak mau, sakit gitu rasanya, nggak mau. Oh gitu ya, oke. Sama OCD juga kan aku. Karena OCD itu kan kayak basuh, kayak melakukan kegiatan berulang kali. Kayak aku nyuci tangan itu berkali-kali terus. Harus habis buka, karena itu dibuka lagi. Kayak berkali-kali OCD. OCD bukannya harus rapi atau bersih gitu kan? Iya, itu sama berkali-kali. Oke. Itu juga harus bersih, tapi sama berkali-kali. Kayak nutup mobil. Oke. Itu mas aku sudah, harusnya kalau orang-orang mas sudah sekali sudah kan. Aku hampir 5 kali loh mas. Nutup mobil tuh terus gitu. Terus sampai, loh dek, kamu tuh kenapa? Lagi belum Belum bersih atau gimana? Bukan, belum kencang. Oh, belum kencang. Oke. Kan mobil. Oh, masih terus kendo ya, gitu ya. Oke. Udah dari tadi kok mbak buka lagi, mbak buka. Dan itu makanya itu berulang kali mas, kayak monoton gitu loh orang. Oke. Ya udah. OCD. Oh. Kalau sembuhnya ya itu tadi, inti dari ini kalau sembuhnya ya lewat diri sendiri. Ya, kembali Sholat, lagi. Iya. Karena kalau percuma mas kalau mau sembuh tapi diri kita tuh nggak punya niat buat sholat, terus mungkin zikir tadarus dikencengin itu nggak mau. Gitu. Oke. Karena juga kebetulan aku juga punya isen-isen. Isen apa tadi? Warok. Kan warok udah. Bukan warok. Setelah warok masih ada lagi. Enggak, ini kayak yang menjaga tapi yang baik. Oh, gitu. Itu dikasih sama mbahku yang rumahnya Babatan. Oke, berarti buat yang menjaga gitu kan ya? Iya, itu aku dikasih isen-isen kayak bukan perewangan ya. Mungkin kayak temen buat aku ngelindungin kalau aku di luar nanti kalau ada bahaya. Yang ngelindungin itu. Oke. Pengen tahu masnya caranya masukin aku gimana? Hah? Cara masukin Masukin apa? ini. Masukan tadi? Masukin? Iya, itu tadi penjaganya tadi. Oke. perewangannya tadi. Gimana? Itu aku boleh spill ya, kan aku disuruh
duduk di halaman, nggak di halaman, kayak di ruangan khusus sholat, musola. Oke. Bukan musola ya, buat untuk sholat lah. Oh iya, oke. Habis gitu. itu aku disuruh silo, duduk silo berhadapan sama mbahku ini yang babatan. Habis itu disuruh hadap depan, terus disuruh julurkan lidah. Oke. Gini. Oh, gitu Ya, ritualnya ya, gitu. terus habis itu mbahku ini juga julurkan lidah, tuh lidahnya dikasih sini. Apa itu? Jadi ini lidahnya mbahku, lidahku. Ya. Ih, yuh. Iya. Cuma Masa gitu sih? cuma gini tok. Ih, Kita ditempel tok soalnya. itu lebih serem sama warak loh. Lebih serem loh itu. Itu caranya buat masukin tuh lewat situ, Eli. gitu. Bukan, maaf ya, bukan ke aneh-aneh, enggak, cuman tempelin tok. Ya. Oke lah, oke gitu ya. Wow. Karena mbahku itu dulu di Arab Saudi, itu agamanya kenceng, makanya tahu seperti itu. Oke. Jadi mbahku itu berinisiatif untuk, mbahku lanang, Mbak. Laki? Kirain cewek tadi. Lanang. Oke, wow. Tenan lanang apa sih aku? Oke. Tapi wes dia bojo, dia anak. Oh gitu. Tapi gak ono, tenan iya, demi iya, Allah. iya. Ya masa karo putune dhewe arep Iya. ditit ya. Apa yang dititit? Ditit. Oke. Iya, dak mesti. Oke. Gini, Mbak, gitu. Udah, terus habis itu tangannya itu dikasih di jidatku gitu, di sret gitu. Dari bawah ke atas, sret. Oke. Set gitu. Udah. Itu buat masukin itu. Masukin tadi ya, Jadi penjaga tadi. katanya itu penjaga ini, perewangan ini nggak bakalan hilang kecuali Mbah N ini yang ngeluarin sendiri. Oh gitu. Paham? Tapi Oke. kalau Mbak N sudah meninggal segala macem, itu bisa hilang apa enggak ya katanya? Bisa. Cuman harus ulok salam dulu di kuburannya. Nek pengen dihilang nih, cuman nek gak pengen dihilang nih ya wis gak Ya apa-apa. udah, berarti sampai sekarang masih ada dong? Masih. Oh, bagus deh, berarti masih bisa menjaga gitu Nah, ya. ini menjaga yang bagus sih, Mas. Oh, yang jaga yang Karena bagus, kalau ya. setiap aku keluar, apalagi aku keluar malam ya. Oke. Itu kan masih di tempat-tempat gelap gitu. Ya, Aku biasanya membaca di dalam hati kayak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oke. Gitu terus gitu. Tapi aku dikasih doa-doa kayak penyelamat gitu loh, Mas, kayak pelindung. Itu yang tahu doanya tuh hanya aku saja dan mbahku aja. Gitu. Yang lain nggak boleh, bahkan orang tua pun nggak ada yang tahu. Oke. Aku pun nggak tahu cerita ke ibu kalau aku pernah dimasukin tuh nggak. Oke. Dimasukin itu nggak, perewangan tuh nggak. Ya, itu dia intinya kesimpulannya untuk Ya. Mbak Gio ini berarti kembali lagi ya. Kita untuk penyembuhannya kita harus kembali ke atas yang sana ya. Kita Iya. balik lagi ya, sholat, ya ngaji, terus pokoknya semuanya lah. Barang-barang kalau barang-barang gaib tuh memang ada. Oke. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing sih. Kalau aku kepercayaan. ada karena aku sudah mengalami sendiri. Oke deh. Ya udah, oke kalau gitu terima kasih Kakak Gio untuk sama-sama. ceritanya udah 2 part deh ya, 2 part dan Iya. semoga penonton terhibur dan mungkin teman-teman ada yang punya cerita horor lainnya bisa kirimkan ke email kita yang ada di kolom deskripsi dan yang punya cerita horor juga boleh komen-komen di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe. Saya Heru. Saya Giovanni. Selamat pagi, siang, sore, malam. Sampai jumpa. Dadah.